Selamat siang Ibu. Terima Ada beberapa aspek dalam budaya positif ini, yaitu paradigma belajar dan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Gunawan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan saya sendiri, Tasya Davidina. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol restitusi dan nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Ibu Repasari. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Mutiarani. Baik, yang pertama kepada Bapak Dodi Gunawan, disilakan. Izin Bapak Ibu semua untuk menyampaikan presentasi materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Ya, gimana Bapak Ibu hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Tadi sudah menerima masukan-masukan? Ya udah ya, sudah ya. Ada apa aja Bapak Ibu masukannya tadi? Oh ada guys. Oh iya, alhamdulillah. Semoga berkah ya Bapak Ibu. Itu meeting bukan Pak? Ya. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk menyegarkan suasana. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya minta tolong Bapak Ibu berdiri semua, kemudian berpasangan, bermedapa. Boleh bawa tangani. Paling bisa masalah baru ini. Tolong dijaga. Pak Jainul sama. Boleh dicek di sana, dicek. Oke, udah ketemu pasangannya? Iya. Sekarang saling berhadapan. Belum mulai kita ketawa ya, ya, istri kita ini Bapak. Iya. Saya minta waktu 2 menit. Bapak Ibu senyum ya. Oke. Oh ya, nanti setelah saya kasih nama kamu mulai senyum ya. Bukan main pompok. Oke. Udah siap? 1, 2, 3, senyum. Panjanglah wajah rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan ini akan menemani Bapak Ibu selama 10 tahun mungkin, 15 tahun atau 20 tahun. Atau setahun ya? Iya. Oke, panjanglah wajah Bapak Ibu semua. Belum mulai kita dulu ya Bapak ya. Sampai kamu energi positifnya. Kalian dulu sampai energi positif sampai ya. Ya inilah rekan-rekan semua yang mendampingi Bapak Ibu. Oke, satu lagi untuk masih ada waktu jangan pandang giginya ya Bapak Ibu. Pandang wajahnya, kedudukan dilanjutkan, bukti perjuangan pendidikan dan
30 detik lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Gimana perasaannya Bapak Ibu setelah memandang temannya? Ada yang ingin mengutarakan pesannya? Kok nggak ada perasaan? Aku tidak punya berbicara. Ya, terima kasih. Bu, rasanya mungkin apa? Pesannya ya, energi positif, bahagianya gitu ya. Iya, apalagi pindah rekening dari Bang Lambung ya, bahagia ya. Ya, itu salah satu contoh mengalirkan energi positif. Kalau kita bisa lakukan secara terus menerus, mungkin ke pasangan kita atau ke anak kita, maka energi positif itu akan menjadi kebiasaan sehingga menghasilkan budaya. Mudah-mudahan ya, penuh itu ya energinya ya, 100% ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita sama seperti di kelas harus ada kesepakatan kegiatan. Ini dua contohnya. Menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ada nggak kira-kira? Sering ya Bu Ibu? Apa? Ada lagi? Pendengar. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Pengen apa kegiatan kita hari ini? Es breaking udah ya? Ada lagi? Makan-makan. Udah kayaknya pengunjung makan. Ya oke ya, ini kesepakatan kelas kita. Kita lanjut ke materi depan. Iya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini sudah kita lewati mulai dari tahun 2019 ya Bapak Ibu. Ingat nggak terjadi apa di tahun itu? Covid, ya Covid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Paradigma belajar kita perubahan. Contohnya? Daring. Oh iya. Dari pertemuan kelas menjadi pertemuan maya lewat internet. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Pembelajaran online ya. Ya, anak-anak atau guru dengan tanda kutip dipaksa untuk mengejar kompetensinya. Hingga sampai saat ini kita mulai juga dengan kinerja PNM sampai apa ya? LMS itu apa? Misalnya password apa ya Bu? Misalnya apa ya? Ya, salah satu dampaknya ya, dampak dari perubahan paradigma belajar. Kemudian dampak selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang berdasarkan sistem pembelajaran berdiferensial atau berbeda-beda sesuai karakter peserta didik masing-masing. Pengembangannya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kelas 7, kelas 8, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi apa? Iya, P5. Situ akan dikuatkan. Ada apa Bapak Ibu masih ingat? Itu P5 kita kemarin terakhir tentang apa? Demokrasi. Suara demokrasi. Terus apa lagi? Oh, bullying. Apa lagi? Oh, tarikan lokal ya. Iya. Semua itu akan kita kembangkan nanti, sehingga nanti terbentuk budaya positif di sekolah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpendidikan lokal. Yang keempat, berbuat menolong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernegara. Sebenarnya profil belajar Pancasila ini sudah terafiliasi ke dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam kehidupan orang Lampung ada namanya tradisi gotong royong. Masih ingat ya Bapak Ibu apa namanya? Pakai sampahnya. Iya, terima kasih. Sakai apa lagi kira-kira? Logam kawin. Apa?
Lemah nyampur ya. Ya, tinggi persen. Iya. Ini sebenarnya materi itu selalu berkaitan. Yang mengembangkan adalah Ki Hajar Dewan. Ilmu itu sampai dipakai sekarang di Finlandia. Iya. Itu boleh ya. Sebenarnya ilmu itu sudah mereka pakai. Cuman mungkin penerapannya di kehidupan kita ada yang sudah baru-baru ini, ada yang belum. Oleh sebab itu kami dari tim CGP akan mencoba menyampaikan berbagai materi tentang budaya positif. Ya, ini beberapa contoh perubahan paradigma belajarnya ya, yaitu pembelajaran terpusat ke guru berubah menjadi berpusat kepada siswa. Kemudian pembelajaran yang terisolasi menjadi kolaboratif. Sekarang banyak diskusi kelompok, gitu kan, mencari materi pelajaran, berbasis proyek. Kemudian penilaian sumatif ke formatif. Ada umpan baliknya, ada penilaian diri. Di perangkat pembelajaran ada kan ya? Iya. Bahkan kalau di perangkat pembelajaran sekarang namanya AKPD ya. Ya, AKPD itu adalah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang budaya positif. Bagi kita, seorang guru yang baik itu adalah menerapkan budaya positif bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Jadi budaya positif adalah budaya yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi warga sekolah. Nah, manfaat budaya positif. Ada beberapa manfaat budaya positif. Yang pertama, dapat meningkatkan prestasi akademik siswa karena siswa dituntut untuk bisa saling bekerja sama. Kemudian menciptakan iklim sekolah yang positif dengan bentuk aplikasinya yaitu sekolah ramah anak, ya. Kemudian mengembangkan karakter siswa. Ada siswa menjadi pemimpin, ada siswa yang karakter belajarnya audio, yang senang mendengar. Kemudian ada yang senang lihat gambar visual, ada yang gerak-gerak. Kalau belajar, kita muterin pulpen. Itu apa kalau yang muterin pulpen? Iya, ini sekali. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen dalam budaya positif. Ya, kita harus memahaminya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar dan posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu disiplin mengenai tentang pendekatan siswa menerapkan disiplin yang mengajarkan siswa bertanggung jawab yang pertama. Kemudian dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan apa yang pernah kita sampaikan ke anak-anak di dalam kelas? Jujur ya. Apalagi? Tanggung jawab. Apalagi? Menghargai kayak kesepakatan tadi ya. Ada lagi? Kasih sayang, disiplin, empati ya. Ini saling berhubungan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Ya, tujuan disiplin positif yaitu pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua mengembangkan karakter-karakter positif tadi. Anak-anak dilatih untuk jujur, bertanggung jawab, kemudian menyampaikan pendapat dengan baik, ya. Kemudian membangun komunitas belajar yang positif. Ini komunitas kita ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan disiplin positif. Ya, banyak keuntungannya ya untuk kita semua ya. Nah baik Bapak Ibu, ini contoh penerapan disiplin positif. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Contohnya misalkan membuat aturan kelas bersama siswa dan pastikan semua orang memahaminya. Sudah kita buat Bu Bapak Ibu? Awal-awal pertemuan biasanya ya. Iya, kesepakatan kelas ya.
Oke anak, kesepakatan yang tertulis kita pertama tidak boleh tidak boleh saling menghina ataupun dia membuli, harus bertanggung jawab, harus jujur. Itu adalah disiplin, itu adalah bentuk dari penerapan disiplin. Pastikan ruang kelas tertata rapi, bersih. Ya, jadi seperti yang disampaikan bahwa sebelum kita mulai belajar, kalau bisa siswa diinstruksikan untuk berdiri terlebih dahulu, memperhatikan pakaiannya, kemudian sampah sekitarnya, baru kita siap untuk belajar. Sudah pernah disampaikan ya oleh Bapak Susedi ya, gitu ya. Ya. Kemudian selain itu kita juga terapkan dengan wali murid. Salah satu contohnya dengan mengadakan sosialisasi. Bulan minggu kemarin sudah ada sosialisasi tentang penerapan peraturan ya. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa sih motivasi perilaku manusia? Jadi kadang kita ingin berharga di depan orang itu ada 3. Jadi pertama, agar tidak ditegur kepala sekolah misalnya. Anak tidak mau melakukan kesalahan atau mentaati peraturan. Kenapa? Agar tidak dihukum oleh gurunya itu misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti saya kalau ranking 1 saya dapat hadiah. Atau kalau Bu Puspita itu suka ngasih permen atau wafer. Nanti kalau saya nunjuk bisa menjawab dikasih wafer. Nah, kemudian yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi perilaku manusia yang intrinsik ya, yang keluar dari diri mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka benar-benar melakukan untuk diri mereka sendiri, untuk menghargai dan untuk mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang menghindari hukuman. Itu adalah motivasi eksternal yang keluar dari bukan dari dalam dirinya. Ya, itu adalah salah satu motivasi yang paling terendah. Ya, misalnya ini ada contoh. Ada Bu Santi adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sangat disiplin. Setiap hari ia datang ke sekolah tepat waktu. Tapi Bu Santi melakukan ini bukan karena etos kerja dia yang tinggi, tapi ingin menghindari hukuman, pengurangan poin, dan gaji dari kepala sekolah. Salah satu motivasi menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, ini juga motivasi eksternal. Ya. Contoh perilaku tindakannya. Pak Herman adalah seorang guru yang dikenal baik hati dan sering membantu para siswa. Namun di balik kebaikannya, Pak Herman terkadang berharap mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari pihak sekolah atau orang tua. Mungkin dia mengharapkan sesuatu, sanjungan atau hadiah dari orang tua. Ini perilaku yang kita harapkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu baik untuk pembelajaran diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, begitu juga untuk murid ya Bapak Ibu. Contohnya,
Bu Maya adalah seorang guru seni yang sangat mencintai pekerjaannya. Ia selalu semangat dan senang mengajar anak didiknya. Ia melakukan ini karena ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Bu Maya menyadari bahwa anak-anak didiknya kelak akan menggantikan dirinya menjadi seorang guru. Oke, jelas Bapak Ibu? Nah, kita harapkan kita menjadi motivasi perilaku manusia yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita mulai dari motivasi bertahan hidup. Nah, motivasi ini misalnya tentang kesehatan ya, rumah dan makanan itu yang kita sebut kadang kebutuhan sandang, papan. Ya. Kita kembali ke kasus aja ya Bu, biar mudah diingat. Oke, jadi Dodi ini ada yang kelewat ini. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Doni ini mengambil makanan temannya. Ya, ketika ditanya oleh Bu Ambar gurunya, ya, ia menjawab bahwa karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan berdasar hidup. Jadi kenapa sih kita pengen tahu apa motivasinya? Karena agar kita tidak salah melakukan proses restitusi tadi, ya, proses pemecahan masalah terhadap anak. Jadi dari satu kasus itu bisa 5 kebutuhan dasar itu sebabnya. Yang kedua, kalau jawaban Doni itu mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti Doni ini meminta kebutuhan dasarnya adalah ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, dengan begitu dia jadi kepengen temannya dekat sama dia. Kemudian yang ketiga, kalau jawaban Doni ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Jika jawaban Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang selalu dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, di sini Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan merasa senang. Bila jawaban Doni tadi karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan
jawaban yang diberikan Bimo. Jawaban yang diberikan Bimo ada, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang diinginkan Bimo? Kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Ya, cinta dan kasih sayang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, demikianlah motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Kenapa dipelajari? Karena ini berkaitan erat dengan saat kita akan memberikan solusi atas permasalahan anak. Jadi kita harus tahu dulu motivasinya dan apa kebutuhannya, ya. Baru kita bisa memberikan, kalau kata Pak Ujo itu, formula-formula yang tepat sehingga kita tidak salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan CGP kepada Ibu Repasari. Disilakan. Perjalanan belajar kami CGP, tentu akhir dari belajar ini adalah perjalanan belajar kami CGP. Tentu akhir dari belajar ini adalah perjalanan belajar kami CGP. Ketiga, restitusi. Tapi sebelumnya saya minta mohon Bapak Ibu guru semua yang di sini silakan berdiri. Kita main yang namanya ABDG. Ayo belajar dengan gembira. Mari Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi gerakannya Biar kami berangkat. ya, cukup Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih. Lincah sekali ya Bu Yuti ini.
tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa Bu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang mau Bu mencoba? Ya, silakan Bu. Ya peraturan kan yakin Wak. Silakan Ibu. Menurut saya kalau peraturan itu kan di luar dari diri saya, dari diri kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada di dalam semua dari mungkin dari hati siswa seperti itu. Baik, tepuk tangan. Nah, ada yang mau menambahkan? Silakan Ibu. Daripada tidur. Menurut saya kalau peraturan itu aturan yang diatur yang harus dipatuhi. Siap. Kalau apa tadi keyakinan itu dari diri kita masing-masing, dari ya, semua pengetahuan dari munculnya lebih baik. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana ini Bapak Ibu guru di sini? Luar biasa ya, benar ya. Jadi peraturan itu dibuat sepihak, namun harus dipatuhi untuk semuanya. Tapi kalau misalnya dia keyakinan kelas itu disepakati bersama dan idenya juga pun bersama. Tujuannya sama sebenarnya, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian. Biasanya kalau peraturan itu banyak dilanggar, lebih baik daripada keyakinan kelas atau sekolah, seperti itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Ya, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa sewaktu-waktu berubah kalau memang disepakati bersama. Ya, fleksibel. Selanjutnya, ya ini yang disebut dengan peraturan dan keyakinan. Jadi perbedaannya jelas di sini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinannya yaitu harus tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kemudian keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu kalau untuk keyakinan kelas dipikirkan untuk kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan, seperti itu. Lanjut, contoh penerapan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tujuannya yaitu pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar. Ya, yang pertama, biasanya kalau kita buat aturan itu biasanya ada kata dilarang atau jangan gitu ya. Itu ternyata bukan kalimat yang positif. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif sehingga membangun motivasi untuk para siswa kita. Contoh, datang tepat waktu dan siap belajar. Di sini siswa
harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Kemudian siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Itu sisi positif untuk siswa, maksudnya dampak dari kalimat positif yang sudah kita gunakan untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Biasanya kita gunakan kalimat negatif, jangan berisik, ya, seperti itu. Tapi di sini kita gunakan kalimat yang lebih positif supaya dapat energi yang positif atau pemahaman yang lebih positif. Di sini siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sekelas berbicara. Kemudian siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, kesepakatan bersifat sopan dan hormat kepada semua orang. Di sini siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru, teman sekelas, dan staf sekolah. Kemudian siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian. Sebenarnya masih banyak ya Bu. Di sini contoh-contoh saja. Ini bisa Ibu aplikasikan atau Ibu ambil untuk kesepakatan kelas masing-masing, apalagi yang ada tugas tambahan wali kelas seperti itu. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian meminta bantuan jika membutuhkan. Nah, konsekuensinya di sini pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi tadi, bukan hukuman ya. Kemudian seperti teguran lisan, catatan di buku harian, atau waktu istirahat tambahan. Kemudian pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius, seperti orang tua dipanggil ke sekolah atau dikeluarkan dari kelas. Peninjauan dan revisi, ini juga kesepakatan kelas akan ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan kelas. Ya, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ya, ternyata dihukum dengan penghargaan itu juga ada dampaknya untuk siswa ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum, biasanya sudah dihukum kemudian ada lagi penghargaan, itu juga kurang efektif ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan biasanya seperti itu. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak kasih reward ke siswa, kadang mereka juga pasti kapan Bu, kapan lagi Bu, mana Bu, ini seperti itu ya. Jadi ada positif, ada negatif. Ya, di sini saya ada beberapa tindakan guru. Kira-kira dari tindakan ini ada yang mana hukuman atau yang mana konsekuensinya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, nanti kita lihat. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket. Kita lihat ya Bapak Ibu ya jawabannya. Ya, jadi yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga dia juga hukuman, yang keempat dan kelima itu konsekuensi, dan yang terakhir yaitu juga hukuman. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu?
Nomor 3. Ya, ada lagi Bu? Lanjut ya. Ya, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensinya ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau misalnya dia hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedang yang kedua yaitu membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu kalau kita kasih hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan kalau kita beri hukuman. Sedangkan kalau kita beri konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Selanjutnya yaitu paksaan. Biasanya kalau kita hukum berarti kan memaksa, ya. Nah kalau misalnya konsekuensi, jadi stimulusnya dia bertanggapan. Jadi macam-macam tanggapan kalau misalnya kita kasih konsekuensi, karena mereka pasti akan mengeluarkan pendapat mereka. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau kita beri hukuman. Sedangkan kalau misalnya konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, itu kalau kita beri hukuman. Sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu kalau kita kasih hukuman, jadi merasa takut anak. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau kita kasih hukuman anak tersebut. Namun kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kira-kira baik yang mana Bu? Peraturan atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya, ini tema yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar nggak sih Bu, apa itu segitiga restitusi? Baru ini aku lihat. Jadi boleh. Ya. Adanya apa Bu? Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ya, tapi ada tahapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, ini adalah langkah awal yang memang kita perlu lakukan pada segitiga restitusi. Ya, pada saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang mereka tidak bisa dipenuhi. Ya, seperti tadi yang dijelaskan sama Ibu Oda, ya, tadi kita sudah bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah, tapi itu keluar dari siswa tersebut, bukan dari guru. Kita hanya memancingnya, ya. Jadi dia merasa bersalah itu harus dari siswanya, bukan dari gurunya, supaya dia menyadari diri dia sendiri. Selama ini kan kita harus langsung, biasanya kita menjudge, kamu salah, kamu ini kayak begini, ya. Tapi iya, dengan kesadaran kita, tapi tanpa kita sadari bahwa tindakan itu kurang tepat sebenarnya. Jadi yang tepat itu ya itu tadi,
Kita harusnya contohnya di sini, tidak apa-apa nak berbuat salah, gitu ya. Manusia itu pasti ada salahnya seperti itu. Tapi dengan cara memancing anak tersebut untuk menyadari bahwa diri dia itu memang salah, ya kan? Ya, dengan kesadaran dia sendiri siswa tersebut. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, itu contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi, tidak naik kelas atau tidak mendapatkan pelajaran, seperti itu. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, setelah menstabilkan identitas, selanjutnya kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua yang perlu dilakukan yakni memvalidasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, entah itu baik atau buruknya. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang perlu dilakukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Jadi kita dengar dulu alasannya, maksud dan tujuannya apa, supaya anak tersebut bisa bercerita dengan leluasa. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya yang bisa kita terapkan yaitu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Tapi itu kesadaran harus dari siswanya yang mengakui bahwa tindakannya itu salah. Contoh kasusnya, pada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh di rumah, tidak punya kendaraan mungkin ya, kemudian atau membantu orang tuanya. Jadi jangan tiba-tiba kita marah, kemudian menjudge anak itu, kenapa kamu datang terlambat, seperti itu. Padahal kita belum tahu alasannya dan maksudnya kenapa dia datang terlambat. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya. Jadi ditanya dulu, keyakinan kelas kita apa sebelumnya? Ya, tidak datang terlambat, maksudnya datang tepat waktu, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contohnya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Contoh kasusnya, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang diinginkan dan akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Contohnya nilai-nilai kebajikan yang universal yang tadi sudah kita lihat seperti itu. Jadi diingatkan kembali untuk anak-anak kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Kemudian ya, saya kira cukup pemaparan materi saya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di sini yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk berbagi praktik baik pada hari ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi aja ya. Kira-kira saya ingin mendapatkan refleksi dari Bapak Ibu. Apa sih yang sudah dipelajari
pada sosialisasi hari ini. Ada yang bisa mau tunjuk tangan? Silakan. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Baik, kira-kira bisa dipahami dan bermanfaat enggak sih diseminasi yang kami sampaikan untuk diterapkan di kelas dan lingkungan sekolah? Bermanfaat. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang membingungkan, kira-kira mungkin kami bisa membantu meluruskan. Ada? Mungkin satu tambahan dari saya, Bapak Ibu, terima kasih kepada kawan-kawan CGP, dan ini sesuatu, bisa jadi ini sesuatu yang baru yang selama ini belum kita lakukan, Bapak Ibu, dan jangan katakan bahwa ini adalah tugas guru BK. Ya, disiplin positif itu tugas semua guru, bukan tugas guru BK saja. Itu yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, bahwa disiplin positif ini adalah tugas semua guru. Karena yang saya pahami dalam instrumen observasi kemarin tidak jauh-jauh dari ini, akarnya ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi saya simpulkan langsung saja ya Bapak Ibu, bahwa sebelum kita masuk pada tata laksana dan peraturan sekolah yang sudah berlaku, kita terapkan dulu restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Ya. Nah, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan itu? Ya, kalau tidak terselesaikan, kembali ke pasal 1 tadi. Kita kembalikan ke peraturan sekolah dan tata laksana sekolah gitu. Tapi setidaknya tugas kita sebagai seorang guru, seperti yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi, menuntun, menebalkan laku mereka yang baik dan menipiskan atau memburamkan laku mereka yang kurang baik semaksimal mungkin. Mungkin mereka di lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Siapa tahu dari sekolah dengan dengan pengetahuan, kemudian dengan bimbingan kita, mereka bisa terbuka, oh ini ya, sebagai menjadi seorang manusia yang baik itu ya, oh ini saya akan seperti ini, berubah mindset kita. Mungkin enggak? Ya mungkin saja, karena anak-anak itu kan kita tercipta itu dari Tuhan ya. Bisa jadi dari lingkungan keluarga dia bukan anak yang baik, di lingkungan keluarga dan baik, tapi tumbuh menjadi anak yang tidak baik, atau demikian sebaliknya. Baik, mungkin ada teman-teman CGP yang ingin menambahkan. Cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.